mengadakan diskusi. Jadi saya mengundang saudara-saudara yang muslim. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi ya. Berikan performa atau argumen terbaik kalian. Silakan ya, ini kita ada diskusi Kristen dan Islam. Saya kasih kesempatan ya kepada yang muslim-muslim. Oke, kita coba naikkan ada Hilda. Gambar ini keren ya teman-teman ya. Akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta. Iya bener, emang bener ini orang ini minum pipis onta itu gara-gara ikut Muhammad. Ya, silakan Hilda. Apakah Anda seorang muslim? Aku di sini masih muslim. Bisa nyalakan kamera, Hilda? Oke, tunggu ya. Iya, silakan. Tunggu ya Kak, ini agak... Saya undang saja, saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Ya, itu sudah ada di layar, silakan diterima. Tunggu ya Kak. Aku agak bingung. Atau Anda mungkin takut begitu? Enggak sih. Oke, kalau nggak takut, kalau Anda merasa nyaman, nggak apa-apa. Silakan nyalakan kamera. Karena gini, banyak orang Muslim mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembar-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Hilda. Ya. Di Jakarta Barat. Oke. Aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya. Kenapa? Kalau aku kan masih dibilang Islam ya Kak. Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget Kak. Buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal? Boleh. Kenapa aku mau ke Tuhan Yesus. Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja di SMP. Sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah. Aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujur-jujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya. Jadi awalnya tuh teman-teman aku mereka orang sering banget denger lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih Kak. Aku kayak apa sih gitu, kayak nggak asik banget nih lagunya, nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak apaan sih, kenapa lu maaf banget kayak aku harus ngomong ini, kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Akhirnya pas aku denger lagu itu tiba-tiba banget aku nangis Kak. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja, aku nyanyi Haleluya. Dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget. Gelap. Dan gak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis? Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi juga, oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat oh ya udah untuk belajar ke Kristenan dengan baca Alkitab semuanya. Tapi aku ada perlakuan yang gak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain kayak
kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen, kan dia nyembahnya patung lah, terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini tuh sakit banget Kak dengernya. Padahal kayak aku di situ lagi semangat ya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak kayak gimana sih gimana ya ngomongnya? Kalau tanggapan kakak kalau misalkan kita ikut jalan Tuhan Yesus, kita gimana ya Kak? Dilecehin banget, ngerti gak sih? Iya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu, kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Oke, terus jadi sedih deh. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku disuruh keluar dari rumah, gak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mama udah gak mau nganggap aku lagi. Sampai mama gak ngabarin aku, terus gak cariin aku kemana-mana. Tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan. Ya, aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena paksaan teman-teman aku tuh enggak, aku karena emang dari niat hati Kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesini-sininya tuh masih kayak izinin aku dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama Kak, sebenarnya aku sakit banget sih Kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya Kak. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya Kak? Iya, seperti itu tadi. Intinya kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik, seperti itu. Oke. Kira-kira kakak ada dukungan gak ya buat aku kayak mungkin... kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu? Gimana Kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus banyak, tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat. Nah iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi. Jadi mungkin besok, makanya follow aja, besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain, boleh mampir-mampir aja cerita-cerita. Banyak room-room Nah, jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam tuh pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Ya, bener, nah, Kak, seperti itu. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam itu biasanya dipublikasi, bahkan didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen takut mau ngomong. Itu udah dianggap sampah Kak. Takutnya nanti dipersekusi, seperti itu. Oke ya, ini saya Hilda, saya mau pergi dulu karena saya jam segini tuh harus mau pergi, mau ada kegiatan,
Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya. Amin Kak, makasih ya Kak. Oke, terima kasih Hilda. Sampai ketemu lagi. Shalom semua. Shalom, shalom. Oh ya. Oke teman-teman sekalian ya. Saya turunkan dulu Hilda. Ya. Jadi teman-teman sekalian saya mohon maaf. Ini harus kita... Ayo silakan. Kita kasih naik ada Saudari Asmi. Silakan nyalakan kamera Asmi. Halo Asmi. Halo. Ya. Asmi, apakah Anda seorang muslim? Sorry saya Kristen. Oh Kristen. Ada apa Tapi mau tadi naik ke sini? Live. Tadi saya lihat bilang live-nya santai kan. Jadi saya minta naik. Oh, maksudnya santai dalam pengertian diskusi lintas iman Islam dan Kristen. Maksudnya temanya santai begitu. Ya dari kemarin-kemarin kan memang nggak berani naik kan karena nggak dibolehin. Terus tadi lihat bilang santai jadi naik deh. Oh, emang tadinya mau naik mau bilang apa? Mau nanya itu bang, itu katanya kan muslim bilang tuh kan yang abang sampaikan di hadis itu katanya itu hadis palsu kayak gitu. Contohnya apa? Kayak hampir semua yang disampaikan Bang Edis lewat live itu mereka bilang itu hadis palsu, modal congor doang gitu-gitu kan. Bukan, maksud saya begini Kak Asmi. Contohnya karena saya sudah menyampaikan banyak hadis ya, puluhan mungkin ratusan hadis. Coba kasih satu contoh yang mereka tuduhkan bahwa itu hadis palsu. Mereka cuma ngomong gitu sih. Jadi saya kayak pengen nanya deh apa tanggapan Bang Edis karena dikatain kayak gitu. Gini, mereka itu tidak pernah berani kalau diskusi langsung dengan saya. Kenapa? Karena mereka kalau diskusi dengan saya itu akan saya permalukan. Mereka akan terbelalak dan mereka akan malu, makanya mereka itu beraninya ngomong di belakang. Entah itu tasik ngaji, entah itu siapa, mereka ngomongin di belakang, menggosip mereka, senang mereka menggosip. Tapi kalau saya masuk ke situ, dengar suara saya, rontok rumah mereka. Nah, mereka gemetaran kalau saya hanya masuk ke room muslim, saya hanya bilang, halo, itu udah rubuh itu rumah itu. Begitu. Jadi memang seperti itu, Kak Asmi. Yeah, thank you, sampaikan kepada mereka, coba seandainya kamu berhadapan dengan Edis TV, apakah kamu berani begitu? Mereka pasti akan gitu. Mereka tidak akan berani. Begitu. Sorry Pak Edis, thank you. Oke, sama-sama. Shalom, selamat malam. Saya turunkan ya, saya turunkan. Oke. Sama-sama saya turunkan. Yuk, silakan yuk. Maksudnya diskusi santai itu dalam pengertian diskusi Islam dan Kristen, tapi temanya tidak terlalu ini ya. Biasanya kan kita ada tema tuh. Nah, kita ini temanya bebas. Yuk, silakan. Santai diskusinya. Oke, kita kasih naik ada Rohim Khan. Iya, selamat malam Pak Rohim Khan. Malam. Ya, Pak Rohim, silakan nyalakan kamera Pak Rohim. Oh, enggak usah. Oh, nggak usah kalau begitu Anda juga tidak usah naik ke sini. Apakah Pak Rohim sudah malu jadi orang Islam? Oh, enggak malu lah. Kalau tidak malu kenapa tidak menyalakan kamera? Apakah kalau nanti dilihat orang malu Anda? Aduh, saya orang Islam nanti saya dipermalukan lagi sama izin. Sehubungan dengan ajaran saya yang banyak yang memalukan gitu gimana? Pak Rohim mau tahu nggak ajaran-ajaran agama Islam yang bahkan orang Islam sendiri nggak mau melakukan? Oh, saya sudah tahu. Oke lah, dibawa dulu ya, karena Anda tidak mau menyalakan kamera. Saya taruh di bawah dulu. Jadi begini teman-teman, saya sudah buat satu video, ini tolong direkam ya. Seandainya saya ini dikasih kesempatan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, seandainya saya diberi kesempatan, ya, saya akan memilih bekerja di BNPT, ya, Badan Penanggulangan Terorisme. Saya akan kasih tahu
Apa-apa yang menyebabkan orang jadi seperti itu. Ya. Makanya saya sudah pernah bilang, tolong hadis-hadis yang membuat orang Islam itu terinspirasi menjadi teroris itu dihapuskan. Karena mereka itu terinspirasi dari buku-buku itu. Gitu loh. Muhammad dalam sebuah hadis itu mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan itu tadi, ya. Syahadat itu tadi. Nah, itu orang muslim terinspirasi dari itu. Mereka ingin memerangi orang-orang. Ini banyak muslim tidak tahu. Dan banyak hadis itu baru satu. Saya bisa kumpulkan rentetan banyak hadis. Misalnya apa lagi? Misalnya ada lagi hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kalau kalian itu tidak. Ya nanti kalau saya katakan nanti bisa di-ban saya sama TikTok. Ayo silakan, ayo. Dan itu banyak loh muslim yang setuju dengan saya. Ya. Jadi BNPT jangan kalau memotong biar bersihin jangan dipotong ininya. Jangan dipotong daun-daunnya, akarnya langsung. Akarnya itu langsung diambil, baru bersih gitu loh. Ya. Silakan, saya berikan kesempatan yang muslim untuk naik ke sini. Naik ke sini, ayo kita diskusi dengan baik. Patahkan argumen saya itu. Jangan Anda marah aja kerjanya. Oh cuman marah. Marah itu tidak menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu Anda bikin argumen bantahan. Bahwa yang saya katakan itu nggak benar. Begitu. Ya, selamat malam Pak Kana. Selamat malam. Ya, Pak Kana, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, seorang muslim, Bah. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang saya ingin sampaikan itu, saya mau bertanya sama Edis. Bahwasanya Tuhan Yesus itu kan disunat. Dan aku mau tanya, masa selepel Tuhan disunat dan yang sunat itu siapa kira-kira namanya gitu? Baik. Bang, gini ya Bang ya, pikiran Anda itu kalau dibalikin kepada diri Anda sendiri, itu sebenarnya Anda lagi menyerang dirimu sendiri loh. Anda kan bilang begini, masa Tuhan kok disunat kan gitu? Itu adalah sebuah keanehan bagi Anda, betul nggak? Enggak, saya pertanyaan saya. Sebentar dulu, ini saya lagi mau jawab ini. Saya lagi menjawab ini, gimana? Boleh sekali saya menjawab? Boleh nggak saya menjawab? Saya jawab juga yang keanehan itu, maksud saya itu kan di kitab. Betul Bang, betul. Tuhan Di dalam Bible. Di dalam Bible, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu disunat. Dan bagi Anda itu adalah sebuah keheranan. Masa Tuhan kok disunat kan gitu? Benar. Itu keyakinanmu itu kayak begitu. Anda lagi ngetawain keyakinanmu sendiri. Tuhanmu aja disunat 3 kali. Tuhanmu disunat 3 kali. Nuh kan? Nah. Bang, dengar. Makanya dengar dulu, ini saya mau sadarin dulu. Saya mau menyadarkan kamu bahwa Tuhannya orang Islam disunat 3 kali. Lu gimana ini nih? Sebentar. Baik, dengar. Kita sama-sama punya kacamata, tapi kacamatamu ini ngomong terus gimana ini? Bolehkah saya menjawab? Boleh. Boleh saya bicara sekarang? Boleh. Baik. Bang, Bible maupun Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu apa? Allah. Nah, udah kamu sekolah lagi sana. Kata Tuhan di dalam Quran Allah. Udah tidur kau tidur. Ayo, oke, silakan ya muslim yang lain. Kata Tuhan, nih, kamu saya kasih tahu. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya adalah Rob. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini.
Nih, ini namanya tasik ngaji. Saya tantang dia debat untuk membahas apakah Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia mengakui Muhammad itu Rob Muhammad itu. Artinya, kalian kalau membaca literatur Islam, Muhammad itu disunat. Ada 3 riwayat yang mengatakan Muhammad itu sunat. Riwayat mengatakan Muhammad itu disunat malaikat. Riwayat mengatakan Muhammad itu terlahir dalam keadaan sunat. Riwayat lain mengatakan Muhammad itu disunat Abdul Muthalib. Nggak tahu 3 kali bagaimana Rob kalian disunat. Kau bilang Tuhanmu disunat, Robmu aja disunat gimana? Nekat yang nyata kamu. Ya, kalau Tuhan kami Yesus disunat 1 kali. Kalau Tuhanmu, Robmu Muhammad 3 kali. Nekat yang nyata. Ayo, saya balikin semua argumen-argumen kalian itu. Tapi kalau kata Tuhan itu kalian tujukan kepada Bapa di sorga atau kepada Roh Kudus, tidak. Roh Kudus nggak disunat, Bapa di sorga nggak disunat. Yang disunat itu adalah Sang Anak yang menjadi manusia, Tuhan kami Yesus. Gitu. Nah begitu juga kata Rob itu, kalau ditujukan kepada Allah, Allah nggak disunat. Tapi kalau Robmu yang Muhammad disunat. Ini dipakai nih. Makanya belajar dulu apa sih kata Tuhan itu maksudnya apa di dalam Bible itu. Karena kata Tuhan tuh nggak ada dalam Bible, itu bahasa Indonesia Tuhan itu. Di dalam Injil itu berbahasa, yang perjanjian baru itu bahasanya Yunani. Kata yang diterjemahkan jadi Tuhan itu bahasa Yunaninya itu kurios. Kurios itu apa sih artinya? Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Gusti disunat itu nggak apa-apa. Gusti yang mana dulu? Kalau Gusti Yesus disunat, iya Gusti Yesus disunat. Tapi kalau kata Gusti itu ditujukan kepada Bapa di sorga atau kepada Roh Kudus, tidak. Bapa di sorga nggak disunat. Makanya kami itu mengimani yang namanya Tritunggal. Seperti itu. Ya, makanya belajar dulu. Kamu nggak mau belajar, naik-naik ke sini, gitu loh. Ya silakan. Orang Robmu disunat, kamu aja nggak masalah kok. Ini loh yang ngakuin ini. Ini kata dia Muhammad itu Rob. Robmu disunat, kamu mempermasalahan Rob kami disunat. Gimana? Ayo. Kita kasih naik lagi ada. Kita lanjut yang ini. Ini sebenarnya udah kita bahas nih ya. Ini dia ngintip-ngintip. Ini ngintip-ngintip doang. Ini nggak berani dia, nggak berani. Dia bisanya cuman bikin video. Kalau diskusi langsung sama saya mana berani. Nggak berani. Ini Tasik Ngaji ini dia membuat dusta. Ya, Tasik Ngaji ini membuat dusta bahwasanya kata dia, saya itu mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal yang mengupload video Abdul Somad dibaptis itu ya dia sendiri nih orangnya ini. Pakai akun palsu Edis TV. Ini si pembuat akun palsu Edis TV ini orangnya ini orangnya ini. Makanya orang Islam, saya sudah bilang, kalian berangkat ke Mabes Polri sekarang. Biar nggak gini gitu loh. Berangkat ke Mabes Polri bikin, Pak, ada sebuah akun Edis TV membuat Abdul Somad dibaptis. Biar ini yang nunjukin akun Edis TV yang ini. Dia nggak berani menunjukkan beranda atau profil Edis TV yang palsu itu, nggak berani karena karangannya ini, bikinannya ini. Iya. Jadi dia membuat akun Edis TV palsu, kemudian mengupload Abdul Somad dibaptis. Begitu gampangnya. Ini saya kalau bikin akun Tasik Ngaji palsu bisa, saya bikin hari itu, saya upload hari itu bisa. Tapi kalau orang mampir ke berandanya ketahuan bahwa itu bukan akunnya Tasik Ngaji. Caranya apa? Mampir ke profilnya.
Ketika dilihat profilnya, pengikut 0, followers 0. Ah, akun bodong. Gampang. Nah, dia berani nggak dia nunjukin berandanya? Nggak berani. Karena dia tahu itu akun bodong bikinan dia sendiri. Ya. Nih, kalian umat muslim cari ini yang kalian cari. Nekat yang nyata. Ayo. Mana berani dia? Dia berhadapan dengan saya bahas itu. Enggak berani, mencret dia saya bikin. Mencret di celana dia saya bikin. Kalau dia berani datang ke sini, saya cuman bilang, mana tunjukin beranda akun Edis TV yang mengupload Abdul Somad dibaptis. Tunjukin berandanya, profilnya. Mencret yang langsung gitu dia. Ya, silakan. Mana berani, gak berani dia. Kalau cuma mau bikin akun-akun bodong, ya, akun siapa aja bisa kalian bikin. Ya, ambil fotonya Judika, bikin Judika, ya kan? Terus upload video masak-masak bisa. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang mengupload Abdul Somad dibaptis, ini orang ini, kerjaannya orang ini. Nggak berani dia menunjukkan beranda atau profilnya, nggak berani karena memang akunnya dikarang sama dia ini. Dikarang sama dia. Ya, kita kasih naik ada Genta Ocha Rodavi. Oke, Genta Ocha Rodavi. Kalau nampaknya dari profilnya ini pembawa panah ini. Nampaknya ini pengikut Muhammad. Iya, Genta Ocha Rodavi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, pengikut Paulus. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Oke. Yo. Ini saya tertarik ini melihat foto profil Anda ini. Anda pakai apa memanah begitu. Kenapa sih ajaran agama Islam tuh sukanya yang rusuh-rusuh? Kenapa, Bang? Enggak ke situ yang bahas apa? Enggak, gini sebentar. Saya lihat foto profil Anda itu belajar memanah. Anda mau memanah siapa, Bang? Siapa yang mau Anda panah? Kalau itu keterampilan kan. Iya, buat manah siapa? Kalau itu buat berburu bisa. Berburu, bukan buat manah Wahyudi. Coba buka kacamata kau tuh. Aduh. Bang, saya cuma pesan begini ya sama Bang Genta Ocha. Gini, saya itu mengasihi Anda sebagai seorang manusia. Saya tidak ingin Anda itu jadi seperti orang-orang yang lain yang sudah mencelakakan orang lain. Saya tidak mau nanti Anda jadi teroris. Enggak ada. Loh, terus kenapa Anda bobo panah begitu? Itulah kedunguan kau tuh. Loh, kok kedunguan gimana? Bukankah Anda diajari oleh Muhammad? Sebentar, Bang. Bukankah Anda diajari oleh Muhammad berkuda dan memanah? Betul nggak? Woi, saya itu belajar waktu di Solo, jalan-jalan ke Solo. Oh, ini kalau lagi ngomongnya ini orang Lampung, ini Kedah nih. Mau Lampung, kamu Kedah. Kalau lagi cara ngomong kamu Lampung kamu. Saya nak Kedah nih kau. Oh, Palembang kal. Ya udah, coba saya tanya dulu sama Bang ya. Gini Bang, dengar. Saya itu melihat foto profilmu bawa panah. Nah, saya cuma mau tanya itu, panah itu, belajar manah itu buat memanah siapa? Nah, ini kau dengar ya. Dulu jalan-jalan ke Jogja. Nah, di Jogja itu ke Taman Sriwedari. Nah, di situ ada orang latihan mana. Coba foto dulu aku bilang. Oh gitu. Tapi kan ada hadis yang mengajari umat Islam itu memanah dan berkuda. Pernah dengar hadis itu? Belum. Nah, pantesan masih Islam.
Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, apapun alasannya. Saya cuma pengen pesan begini, janganlah sampai Anda itu jadi teroris. Kenapa? Karena bibit orang menjadi teroris itu seperti itu, ditanamkan dulu kebencian. Kebencian ditanamkan dulu kepada Wahyudi. Dengar. Loh, kan memang seperti itu. Negara yang mayoritas Kristen di situ malah lebih banyak teroris, Des. Nggak ada, jangan bohong. Nah, kau nggak sekolah, kau nih. Sebentar, Nggak kutanya. belajar. Kau ada Oke. di mana sekarang? Abang Genta pernah keluar negeri nggak? Kau pernah di mana sekarang? Ini Kau orang di Islam luar. nih. Ini Abang bilang Kristen nih. negara yang mayoritas Muslim katanya banyak teroris. Justru ini sebaliknya. Dengar Bang, dengar. Coba dengarkan Bang ya. Ayo, Abang tahu. Coba kau dengar dulu. Bang, Coba kau dengar dulu. Coba belum dengar ya. Tahu Afghanistan. Kau dengar dulu nih. Oh yaudah, silakan. Kamu pertama. Silakan. Kalau kau keluar negeri yang negaranya mayoritasnya non Contoh. Kalau mau contoh, kau tengok aja di Amerika aja lah ya. Amerika yang lebih besar nih, muda nih. Ya kan? Di situ tempat narkoba, tempat apa. Di situ paling banyak, Dis. Kau buka YouTube aja. Oke, sekarang kutanya dulu sama Abang. Abang pernah ke sana, ke Amerika? Ayo belum. Nah, ini fitnah Dajjal yang nyata. Itu cuma bisa di Ini TikTok. fitnah. Coba kau Oke, buka sekarang YouTube. gantian saya. Boleh ya? Boleh gantian saya? Sekarang Boleh ini gantian saya? Di genggaman dunia, Dis. Oke, Zaman sekarang boleh gantian saya nggak? Ganti lah. Oke. Walaupun Abang tak pernah ke sana, harusnya Abang tunjukkan data-data. Gini Bang, biar Abang saya kasih tahu. Abang tahu Afghanistan, Pakistan, Syria, tahu? Saya tahu. Oke, apa yang terjadi kepada negara-negara yang barusan saya sebutkan tadi? Sekarang bagaimana keadaan negaranya? Enggak tahu kabar. Nggak tahu kabarnya. Bang, kemarin Abang tahu yang ngungsi-ngungsi itu, yang di jalan-jalan itu pengungsi-pengungsi dari sana. Kenapa Bang? Bang, sebentar saya lagi ngomong, pelan-pelan. Ya jalannya nggak kau sebut. Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Mereka kacau balau Bang. Hah? Jalan mana yang kau mau? Di Jakarta itu. Mereka sampai diri-dirikan tenda itu. Gimana itu? Nah. Ini lama di kampung Abang nih. Lama di kampung. Abang nggak pernah kemana-mana deh. Hai. Bang, oke nih. Saya kasih tahu ya. Dengar. Ini saya kasih tahu nih. Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi. Ini fakta yang berbicara ya. Negara-negara yang mayoritas Islam, mereka ini sekarang dilanda kerusuhan. Contoh. Enggak. Contoh. Saya kasih tahu, jangan panik dulu. Jangan panik dulu gini. Afghanistan rusuh, Pakistan rusuh, Syria rusuh, Irak rusuh terus Bang. Lihat posisi dari Islam, coba ya kau tengok. Yang buat kerusuhan itu dari zaman ke zaman tuh orang mana dia? Loh, mereka tahu nggak? Mereka sampai hari ini ribut mereka Islam sama Islam itu gini. Menurut Muhammad, menurut Muhammad, saya, umat Islam itu akan terpecah menjadi berapa golongan? Ya, kau dengar nih dalilnya ya. Enggak, berapa terpecah akan terpecah berapa golongan? Kau dengar dalilnya? Aduh, nggak berani. Kau dengar ini dalilnya? Di mana-mana, Dis, yang mulai kerusuhan, bahkan di Indonesia nih, Belanda datang. Kau tahu tuh Belanda? Datang nyebarin agama. Nyebarin agama. Ya, belajar dulu lah. Belajar dulu. Siap. Ya, Belanda itu datang, dia itu mencari rempah-rempah. Mereka mencari kekayaan, mereka itu berdagang. Ada namanya organisasinya VOC. Nekat yang nyata. Coba lihat video-video lama itu bagaimana raja-raja wilayah ya itu melakukan korupsi yang luar biasa. Belum belajar malah. Nih ya, ini kesaksian nyata. Waktu saya SMA,
Ada seorang kakek-kakek, itu orang Minang, orang Padang. Dia bilang sama saya begini, Edis, apa? Kau tahu tak? Katanya, apa? Lebih enak zaman Belanda ketimbang zaman sekarang. Masa iya? Iya, lebih enak zaman Belanda, kata dia. Itulah, biar kalian tahu. Tapi kalau zaman Jepang itu memang tidak enak. Kita betul-betul ditindas dulu. Tapi kalau zaman Belanda dulu, kita dididik dulu. Diajarin sekolah. Termasuk perempuan-perempuan tuh udah pakai BH. Dulu nggak pakai BH. Nggak percaya kamu. Kamu aja nggak tahu apa-apa. Ayo, silakan. Kita kasih ada Faiz Tamam. Oke, Faiz Tamam Nur. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol-ngobrol santai. Ya, Faiz Tamam Nur. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Ya, Edis. silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Seputar diskusi Islam dan Kristen. Silakan Bang. Yang jelasnya nggak menghujat ya. Oh, Bang, saya tak pernah menghujat loh Bang. Coba Abang tunjuk. Oke, tapi nyalakan kamera dulu Bang. Gini Bang, kalau Abang bisa buktikan saya menghujat, Abang bisa buktikan saya menista, Abang bisa buktikan bahwa saya memfitnah Muhammad. Demi Tuhan Kenapa Bang, mengungsi? saya Kenapa terjun mengungsi? dari Monas Bang. Kenapa? Iya, kenapa mengungsi? Mengungsi Bang. ke Amerika kenapa? Nyalakan dulu kamera. Kamera nyalakan dulu. Nggak bisa nyalain siapa? Oke, ini orang Islam nih. Nggak bisa. Nih ya, Kenapa dia ngungsi? bilang katanya Kenapa nggak bisa ngungsi? nyalakan kamera, padahal bisa. Ini Kenapa saya kirim ngungsi? undangan tuh. Iya. Itu sudah saya kirim undangan. Nggak bisa nyalakan kamera. Ngikutin ajaran Muhammad nih, boleh berdusta. Kenapa ngungsi? Udah, di bawah dulu. Udah, kau di bawah sana, di bawah. Teman-teman sekalian, saya memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Seandainya kalian bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan tentang Islam itu bohong, saya lompat dari Monas. Ayo, apa yang bohong yang saya katakan tentang Islam? Kalau ada orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, memang benar? Memang benar. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Muhammad itu adalah Robnya orang Islam, memang benar? Coba tunjukin satu aja lah kalau mampu. Saya tutup channel saya ini, saya hanguskan. Kalian nekat bang. Nah, tidak pernah satu kali pun saya fitnah. Coba tunjukkan bahwa saya pernah memfitnah agama Islam. Kalau ada saya lompat dari Monas. Siapa ini? Chandra Badaruni. Yo, Chandra Badaruni. Ya, silakan Chandra Badaruni. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Bang. Silakan yuk. Chandra Badaruni. Ya ini. Ya, silakan Bang. Oh, Kok nggak bisa? sorry Bang, tadi saya pencet. Silakan coba lagi sekali lagi. Tadi saya mau mengundang, ternyata Anda sudah kebuka duluan. Silakan. Nyalakan lagi kamera Anda. Iya. Abang Muslim Bang. Muslim. Muslim. Ya, selama Anda nonton channel saya ini Bang, apa kesan tanggapan Anda Bang? Kesan saya sih kalau diskusi ya harus satu persatu. Jangan orang belum menanggapi sepenuhnya. Abang sudah potong-potong, udah pakai efek. Oh Sampai baik, penjelasan itu saya dia terima. rancu. Itu saran yang baik Bang, saya terima. Sehingga itu dia nggak rancu lah. Oke. Biar- Tapi selama saya diskusi Bang, pernahkah Anda dapati bahwa saya ini memfitnah Muhammad? Banyak. Sebutkan satu contoh, kalau Abang bisa tunjuk itu saya terjun dari Monas. Tunjukin Bang, satu aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah dua. Satu aja, coba. Apa? Menurut Anda siapa yang fitnah? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bang, tadi barusan lo Abang bilang banyak. Artinya lebih daripada satu, betul nggak? Iya pasti. Nah, coba tunjukin satu fitnah saya kepada Muhammad. Apa ya?
Mungkin saya ini baru, selama saya nonton ini baru saya naik nih. Nah, alasan tadi bilang banyak kan. Oke, gini aja Bang, gini. Saya begini Bang, saya ingin supaya orang Islam itu tidak jadi telolis. Tapi Bang gini, itu mustahil bisa terjadi kalau hadis-hadis yang mendukung itu tidak dihapuskan Bang. Seperti yang mana tuh datanya? Contoh Bang, contoh. Contoh ya, saya lihat boleh. Jadi ada sebuah hadis Bang yang mengatakan begini. Jika kamu bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Nah, menurut Anda bagaimana hadis itu? Apakah itu tidak menjadi bibit kebencian terhadap satu ras atau golongan? Begini Bang, itu mungkin ada penjelasannya. Nggak mungkin. Jadi hadis itu nggak jelas Bang? Nggak jelas gimana. Tapi pasti ada penjelasannya kayak gimana. Tidak mungkin orang yang diam kemudian tidak bersalah, kemudian kita penggal kepalanya atau kemudian kita... Memang begitu Bang bunyinya. Oh, mau saya tunjukkan apa? Mau saya tunjukkan. Bahkan begini Bang ya, ada sebuah hadis Bang yang membuat orang Islam ini bawaannya itu ingin memerangi Yahudi. Nih, saya kasih contoh ya, Ini juga ini bibit-bibit kebencian nih ya, lihat nih Bang. Jadi makanya saya bilang Bang, ajaran agama Islam ini Bang, ini ajaran yang mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Nih Bang ya, lihat nih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Perhatikan nih Bang, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Makanya Bang, sekarang itu banyak orang-orang muslim, dia itu pengen akhirat itu cepat terjadi. Pengen hari kiamat itu cepat terjadi. Makanya mereka memerangi Wahyudi Bang. Coba jelaskan yang kedua. Nih, oke saya bacakan ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka orang-orang muslim akan membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia. Ngeri Bang. Ini Bang ajaran agama Islam Bang. Saya cuma mau bilang begini Bang. Bang, ini saya yang ngomong ya, Mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil Bang. Kalau Anda jadi orang Islam, sesungguhnya Anda sudah didesain, dibentuk sebagai orang-orang yang membenci satu kaum, yaitu orang Wahyudi dan Nasrani. Enggak, masalahnya bukan begitu Bang Edis. Masalahnya gimana lagi Bang? Itu kabar yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Aduh, kabar apa lagi Bang? Ya, ini kabar yang disampaikan tidak akan terjadi kiamat. Nah ini juga bentuk dari pertolongan Allah. Sehingga maksudnya begini Bang Edis. Bang, sekarang Bang, gini sedikit saya. Ya. Gini Bang ya, gini. Bang, orang-orang Islam yang alim, orang-orang Islam yang memikirkan akhirat, mereka merindukan akhirat itu nggak saya tanya? Mereka merindukan itu nggak Bang? Merindukan. Nah, orang-orang yang sangat merindukan akhirat, mereka ingin menjadi syuhada. Makanya mereka di dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi itu hari kiamat itu, hari akhirat itu nggak akan terjadi sampai kamu memerangi ini Wahyudi ini dan membunuh mereka. Makanya mereka itu sekarang memerangi dan membunuh itu biar kiamat itu terjadi. Makanya saya bilang Bang, ini ajaran ini bahaya Bang, bahaya. Makanya Bang, hancur negara-negara kayak begitu Bang. Saya tanya dulu boleh Bang Edis? Silakan. Ya, kan begini Bang. Sekarang yang kita lihat, yang sekarang ini di mana? Makasih Hiroshi, makasih. Di mana orang Palestina yang kemudian dibantai oleh Yahudi, gitu kan? Bang, begini Bang. Ngomong dulu.
Ini ada kabar gembira Nanti yang- abang kena ban kalau ngomong begitu. Gini, Ini yang disampaikan oleh Nabi. bahasanya disensor dulu bang, disensor. Biar abang tidak kena ban. Ya. Bagaimana di apa orang-orang umat Islam kemudian dibantai itu kan? Ya, sudah tahu sih seperti ini, maksudnya seperti yang kenyataan yang sekarang. Ini bukan persoalan. Ini coba bagian daripada gambaran berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat. Gitu, Bang. Tidak akan terjadi kiamat. Ini abang ini, bang. Maksudnya begini. Bang, ini abang ini nggak nyambung bang. Gini ya bang ya, dengar ya. Gini, yang menjadi problem kita, sebenarnya begini bang. Banyak orang-orang Islam itu yang mereka itu memakan informasi mentah-mentah. Tapi saya nggak mau bahas ke situ bang, karena itu nanti kita bisa kena ban sama TikTok. Soalnya udah banyak kejadian. Gini, kita itu membaca sebuah hadis-hadis, literatur di dalam agama Islam yang menginspirasi seorang Islam itu ingin melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Muhammad. Muhammad itu bang dalam sebuah hadis mengatakan bahwa dia itu diutus untuk memerangi manusia sampai seseorang itu mengucapkan syahadat. Abang tahu itu? Enggak. Coba lihat datanya. Oke, baik. Banyak orang Islam tidak tahu. Oke bang, kita teman-teman Kristen kita harus sabar ya. Nih, kita harus sabar ya. Saya tunjukkan lagi kepada Anda ya, bahwasanya Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau manusia itu tidak mengucapkan syahadat, darah dan harta mereka itu nggak aman bang dari Muhammad. Ya, nih, biar abang tahu ini kelakuan Muhammad nih bang. Nih. Ya, ini tidak saya buat-buat bang. Ya, bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih, ini hadisnya, ini terjemahannya bang. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan dan seterusnya. Ini isinya aja bang ya, nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darahnya dan merampas harta mereka. Ini bang. Ini ajaran Islam bang. Bagaimana orang, makanya saya bilang bang, kepada BNPT ya, kepada organisasi-organisasi yang ingin Indonesia aman, sejahtera, ini hadis-hadis kayak begini bang harus dihapus aja bang. Ini menginspirasi orang-orang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa itu bang, para pengantin-pengantin itu bang. Mereka yang pengen bercita-cita menjadi syuhada. Mereka itu bang tahu nggak bang? Itu orang-orang polos yang nggak tahu apa-apa bang. Dicekokin, akhirnya mereka berangkat bawa bom rangsel ada bomnya. Bang, kalau itu menimpa saudara kita, menimpa tetangga kita, menimpa orang-orang yang kita kasih, bahkan menimpa kita sendiri gimana bang? Kita lagi jalan-jalan, lagi enak-enak jalan, tahu-tahu, udah kejadian bang, berulang-ulang bang, udah kejadian. Ya saya turun dulu ya. Kabur dia kan. Aduh, kabur. Coba bang, berikan dukungan Anda, berikan dukungan dan support Anda supaya kita bersama-sama bersatu padu. Supaya apa? Supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang-orang ingin menjadi teroris dihapuskan bang. Gimana kira-kira? Enggak. Kan? Oh turun ya. Oke lah bang, saya hargai. Sesuatu yang ya. Oke lah, silakan bang. Mungkin abang belum cukup ilmu, makanya saya mengundang muslim-muslim yang berilmu ya bang ya. Oke, selamat malam bang Chandra. Saya turunkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Gini loh, saya itu mengasihi kalian, wahai saudara-saudaraku ya, dari yang muslim. Saya pengen supaya apa? Supaya jangan ada sebuah paham yang meracuni Anda jadi orang jahat.
Gitu loh. Apa yang Injil katakan? Tuhan Yesus di dalam Injil berkata apa? Akan tiba masanya nanti. Orang-orang akan menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan berpikir bahwa mereka berbuat bakti terhadap Allah. Ada. Dan orang-orang itu yang berpikir seperti itu teman-teman. Banyak yang kayak begitu. Yuk. Ayo silakan nih. Ada Ukhti Aisyah. Nah ini salah satunya mungkin ini. Ukhti Aisyah nih. Ya silakan Ukhti Aisyah. Selamat malam Ukhti Aisyah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo Ukhti. Ya Ukhti Aisyah. Kan? Tidak bisa bicara. Ya Ukhti Aisyah. Di manakah dirimu ya Ukhti Aisyah? Oke baik, Ukhti Aisyah dia tidak nyambung. Jadi kita turunkan ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada Ain DMZ. Ain DMZ. Ya, selamat malam Aim DMZ. Selamat malam Aim DMZ. Ya. Ain, ya silakan nyalakan kamera Bang Ain. Sebentar ya Bang. Ya. Gelap Bang, gelap. Iya. Halo. Salam kenal Bang, dari mana Bang? Ya, salam kenal Bang dari sini. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ah, iya gitu. Silakan. Bang Ain. Boleh bertanya ya Bang? Boleh. Saya mau tanya aja. Boleh, silakan. Tapi kameranya bisa agak mundur ke sedikit gitu Bang? Dikit. Bos. Saya mau tanya Bang. Silakan. Boleh nggak? Aduh, udah saya bilang boleh. Sebagai apa peranannya? Apa? Yesus jangan dimakan Bang, mic-nya apa? jangan dimakan Bang. Peranan gimana maksudnya? Maksudnya Yesus itu sebagai apa Yesus? Sebagai apa gimana maksudnya? Yesus di dalam Bible itu sebagai Sang Mesias. Yesus itu sebagai apa Bang? Ya, Yesus sebagai Sang Mesias. Dia Tuhan, dia Mesias. Dia juga Nabi, dia juga utusan. Sialah ya. Banyak peranannya Bang. Terus kalau dia utusan, bapaknya siapa Bang? Terus perannya yang sebagai apa dia? Makanya tanya Yesus itu sebagai apa peranannya? Oke baik ya, sudah saya jelaskan. Ini ditanya diulang-ulang terus, di bawah dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang nyambungan gitu diajak ngobrol. Udah dijawab peranannya Yesus sebagai Sang Mesias, Yesus juga Tuhan, Yesus juga utusan. Ditanya lagi peranannya apa Bang? Peranannya apa Bang? Kayak orang mabuk. Heran saya. Ya silakan. Kita kasih ada sebentar ya, Muhammad Ilmi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ilmi. Mana tadi Muhammad Ilmi? Iya. Aduh, Muhammad Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. Halo Muhammad Ilmi. Nah, kan? Jangan panik Bang, jangan panik. Tenangkan dirimu, tenangkan. Ayo, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya kasih muslim kesempatan, tolong jangan disia-siakan. Ayo, Muhammad Ilmi. Ngomong saja sudah nggak bisa. Iya. Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Waduh, ini sudah tidak bisa bicara.
Halo Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Bisakah Anda duduk dengan tenang, tidak panik? Nah, nyetel handset. Oke, silakan saya tunggu. Sabar ya, teman-teman ya. Yuk. Coba Muhammad Ilmi, bisakah kamera Anda yang bagus? Nah, seperti saya ini. Nah, gitu. Sudah bagus semua, Bang? Dah. Oke, kita mulai ya, Bang ya. Yuk. Oke. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, bahwa yang selama ini berdebat itu sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam sebenarnya. Mereka-mereka yang muslim-muslim. Ya. Oke. Memang begitu, saya akui itu. Orang-orang awam begitu ya. Dan saya harap Anda bisa mewakili Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Silakan, Bang. Ya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Sehingga kalau dijelaskan di luar Al-Quran menjadi keraguan gitu. Oke. Karena dia sendiri sifatnya adalah penjelasan. Baik. Segala sesuatu yang tersurat. Baik. Saya sangat menarik nih dengan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Ya, gitu ya. Ya, baik. betul. Jadi menurut Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya, ayat-ayatnya itu saling menjelaskan. Baik, tapi ada sebuah masalah. Gini, Abang tahu apa itu mutasyabihat? Tahu. Apa mutasyabihat itu? Allahun najala ahsanul hadis kitabam mutasabiha masani. Ya kan, Allah telah menurunkan ya sebaik-baik hadis sebagai kitabam mutasabihat, sebagai ketetapan yang bersifat metafora atau perumpamaan. Seperti itu. Oke, apakah mutasyabihat itu dapat dimengerti? Harusnya dapat dimengerti, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, itu dia masalahnya. Menurut Al-Quran mutasyabihat itu tidak bisa dimengerti. Hanya Allah yang mengerti takwilnya. Itu pemahaman manusia. Bukan. Coba di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa katanya? Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Coba dibaca. Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrosihuna, dan orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Fil ilmi. Apa? Ya, orang-orang yang dalam ilmunya berkata apa? Iya. Mereka mengatakan amanah bihi, kami telah beriman dengannya. Apakah mereka mengerti? Itu yang bisa memahaminya itu kecuali Allah dan rosihuna, warrosihuna fil ilmi. Oke, coba dibaca dengan baik. Gini Bang ya. Orang-orang yang beriman itu bukan mengetahui. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu bukan mengetahui. Mereka berkata bahwa mereka beriman. Mereka tidak paham juga itu. Coba dibaca. Dibaca yang bagus, coba selengkap. Yuk. Di situ. Enggak, dibaca dulu yang lengkap. Jangan dijelaskan. Baca dulu. Wa ma ya'lamu ta'wil. Dibaca dulu terjemahnya. Baca terjemahnya. Iya, bentar. Saya tidak tergantung terjemahan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu takwilnya. Memang selama ini banyak yang tidak tahu takwil kecuali Allah, dan di situ tidak bisa dipisahkan kata waw. Waw itu artinya dan. Iya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, bukan dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui. Oh tentu, karena dia fil ilmi. Orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Apa itu? Orang-orang yang mendalam ilmunya kenapa mereka? Iya, karena dia mendalami ilmunya tadi. Bukan, orang-orang yang mendalam ilmunya berkata.
Iya, dia mengetahui sehingga dia berkata. Kalau dia apa kata mereka? Ya, kata mereka karena dia tahu maka dia amanah bihi. Oke, baik. Kalau begitu silakan. Apa arti alif lam mim? Menurut orang-orang yang beriman, yang mendalam ilmunya, silakan. Oke, jadi begini, alif lam mim itu ya sejenis ayat yang merupakan enkripsi, sedangkan ayat lainnya adalah deskripsi. Jadi Allah bukan arti alif lam mim apa, Bang? Sebentar. Aduh, Bang, dengar Bang ya, dengar. Barusan tadi Abang dengan PD-nya mengatakan orang-orang yang datang ke sini itu mereka tidak ada ilmunya. Orang-orang yang datang ke sini itu Abang bilang unyu-unyu. Orang-orang Islam yang ke sini, termasuk Saya juga Anda ternyata. Ya, saya lagi menjelaskan tapi udah dipotong. Sedikit Bang, sedikit Bang. Gini ya. Nggak bisa, dia Anda mengatakan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Betul. Kalau begitu apa arti alif lam mim? Ya, berikan saya kesempatan 1 menit, bisa? Silakan. Nah, makanya jangan dipotong. Saya mengatakan Al-Quran ini ada 2. Pertama deskripsi dan enkripsi. Udah? Alif lam mim itu enkripsi. Deskripsinya adalah datanya 2. Bang, datanya apa? Datanya mana datanya? Iya, enkripsi itu artinya tahu nggak arti enkripsi? Bang, coba datanya Bang. Datanya apa? Datanya. Ya makanya saya bilang. Ternyata mereka tidak bisa menjelaskan teman-teman ya. Inilah. Bang, apakah yang menjelaskan? Muhammad ilmi atau Al-Quran? Apa yang menjelaskan itu? Ayatin bainatin. Ayat. Oke, ayat dengan ayat. Coba. Iya. Di mana penjelasan bahwa alif lam mim itu inskripsi? Seluruh ayat Al-Baqarah itu setelah alif lam mim itu adalah penjelasan alif lam mim. Karena dia deskripsinya adalah 285 ayat. Sementara alif lam mim. Iya, maksudnya arti alif lam mim itu apa? Kalau namanya enkripsi. Aduh, ya udah gini. Alif lam ro apa? Alif lam ro apa? Sama itu enkripsi. Bahasa rumus. Lah namanya bahasa rumus. Udah di bawah aja Bang, di bawah aja Bang, tidur aja di bawah. Ayo silakan ya. Ini Anda itu inskripsi rumus apa? Makanya begini. Jadi gini, ini pelajaran bagi kalian ya. Gini. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Qur'an. Jadi ceritanya itu begini biar teman-teman tahu. Dulu Muhammad itu sering duduk-duduk dengan orang-orang dari luar Arab. Namanya orang-orang ajam. Ajam itu maksudnya orang-orang Arab tapi dia bukan orang Arab asli. Sebagai contoh. Kalau teman-teman tinggal di Bali, ya, di Bali itu banyak orang asing. Nah, orang-orang asing itu namanya orang ajam. Nah, Muhammad ya, itu disebutkan di dalam riwayat-riwayat, Muhammad tuh sering nongkrong-nongkrong sama orang-orang ajam itu. Nah, masyarakat menuduh bahwa orang-orang ajam itulah orang-orang asing itu yang ngajarin Muhammad itu bikin Al-Quran. Lalu dibantah sama Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 101, 103. Dibantah begini. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain diajarkan oleh orang-orang itu. Lalu dibantah oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Al-Quran itu diajarkan oleh orang-orang ajam, sedang bahasa mereka bahasa ajam. Tetapi bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa ajam itu. Yang sampai sekarang orang Islam gak tahu. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Titik. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Beriman. Bukan mereka tahu. Gimana? Ayo silakan. Ya.
Ini nekat yang nyata kalau seperti ini namanya. Yo, silakan ya. Teman-teman muslim, mari. Kita kasih naik ada Ali Khumaini. Oh, Ali Khumaini. Ya, silakan Bang Ali Khumaini, nyalakan kamera. Halo. Ali Khumaini, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim Bang. Iya, silakan Bang. Pakai topi dulu nih. Boleh, boleh. Silakan Bang. Mau tanya ya Bang? Boleh, silakan. Kalau dari umat Kristen dan umat Katolik itu nanti lebih dulu mana yang masuk surga Bang? Ya tergantung orangnya lah, mau ada-adanya. Mau dia Katolik, mau dia Kristen, yang dipertimbangkan itu adalah apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena banyak orang di KTP-nya Kristen, banyak orang di KTP-nya Katolik, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu. Karena apa kata Yesus? Banyak orang ya nanti akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di dalam Bible atau sudut pandang Yesus, bukan orang yang ngomong, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang yang ngomong, Tuhan, Tuhan, bukan begitu. Tetapi orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapak kita di surga. Nah, beda dengan ajaran Muhammad. Sedikit Bang, ini aduh. Gantian dulu Bang. Gini, kalau ajaran Muhammad itu kebalikannya. Kalau di ajaran Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Setuju? Itu kalau sudah mengalami pertobatan. Di mana pertobatannya? Nih, dengar nih. Menurut Muhammad, ya, makanya saya bilang iman Muhammad itu, syahadat itu bagi Muhammad tuh hanya di mulut. Begini. Sebentar dulu, coba dengerin dulu, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ini konteksnya keliru memahami ya, Bangku, sayangku, cintaku. Ini gimana? Ini konteksnya keliru dari mana? Pada saat sudah mengucapkan Muhammad syahadat la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu zina dan pencurinya berhenti saat itu. Lu dari mana? Meskipun berzina, meskipun mencuri, yang penting mengucapkan. Makanya ada yang inbox saya, begini. Katanya kamu belajar agama Islam 13 tahun. Coba apa kunci surga? Saya ketawa bacakan, saya bilang kunci 14, saya bilang. Iya, kunci surga itu kunci 14. Gitu. Makanya gini, ada sebuah paham di dalam agama Islam, kunci surga itu katanya mengucapkan 2 kalimat itu. Kalau 2 kalimat itu diucapkan, maka pintu surga itu terbuka. Nah, kata Muhammad, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ngucapin 2 kalimat itu, masuk surga. Jadi bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalau dalam ajaran Kristen, bukan orang yang mulutnya cuap-cuap, bukan. Tetapi orang yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Gitu. Setelah mengucapkan syahadat, pencuri dan zinanya berhenti, gitu. Gak ada yang berhenti. Oke, saya tunjukkan lagi hadis tambahannya ya. Nih,
Tadi aku belum puas pertanyaanku tadi kok nggak dijawab. Mana yang lebih dulu kok dijawab muter-muter? Kan sudah saya jawab. Yang lebih dulu adalah yang melakukan apa yang diperintahkan Bapak di surga. Kurang jelas gimana lagi? Enggak, antriannya itu lebih dulu mana? Emangnya ngantri macam orang beli beras. Jadi pertanyaan Anda sudah saya jawab nih. Kalau dalam agama Islam ya, Bang Ali Kumaini, dengar ya, nih. Di dalam agama Islam nih, bahkan Allah itu akan memusnahkan suatu kaum kalau kalian tuh tidak berbuat dosa. Jadi Allah itu maunya kalian tuh bikin dosa. Nih, saya tunjukin. Banyak umat muslim gak percaya. Ini Aidis ini ngomong apa sih? Orang ini kok mulutnya lantam sekali. Masa Tuhannya orang Islam pengen orang Islam tuh berbuat dosa? Nih, perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Perhatikan, nih kalau kalian nggak bikin dosa itu dimusnahkan kalian. Makanya lanjut bikin dosa. Abang sayangku, cintaku, tak kasih tahu gini loh. Kan antara Kristen dan Katolik. Maksud saya, pertanyaan saya begini. Kan yang satu pakai salam Maria, artinya ada peranan Maria di situ. Sedangkan yang Kristen tidak ada peranan Maria di situ. Mana yang lebih dulu masuk surga? Sederhana kan pertanyaan saya. Baik, begini. Kalau Anda mau tahu tentang ajaran Katolik, sebentar. Kalau Anda mau tahu ajaran Katolik, silakan Anda bertanya kepada Katolik. Tapi yang saya katakan cuma satu. Mau Katolik, mau Kristen, intinya adalah bahwa apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, sedangkan kebalikannya, ini saya mau tanya sebaliknya, ini Anda kejang-kejang kepanasan ini, kesetanan ini. Nih, saya sudah tampilkan. Coba sekarang Pak Ali, coba Anda yang baca, coba yuk. Demi... Ini mata saya yang sebelah kanan kurang jelas. Oke, saya yang bacakan, nggak apa-apa. Pantas masih Islam. Oke, baik. Nih, saya bacakan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berdosa. Itu kan di hadis. Nah, itu kan hadis. Makanya gini Bang, ini lihat ini. Yesus berkata, jangan berbuat dosa. Kalau Muhammad sebaliknya Bang, kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini kan. Semua hadis itu sifatnya sunnah. Sunnah itu artinya bisa dipercaya, tidak wajib untuk Tidak wajib. Oke, sekarang saya tanya. Sunnah. Ya, oke, baik. Gini. Oke, baik, gini. Itu wajib. Baik, sebentar. Sekarang saya tanya. Sholat kayak begini, ada di Quran nggak? Ada di Quran nggak kayak begini? Kalau detailnya belum, tetapi. Nah, berarti nggak wajib. Ya? Wajib. Nah, sekarang wajib. Tadi katanya kalau sunnah itu nggak wajib dilakukan. Buktinya nggak ada di Quran sholat begini-begini. Mana ada di Quran sholat begini? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam ya. Aduh, gimana? Itu kan enggak. Jadi itu kan ritualnya secara detail. Ya, berarti tidak wajib kan? Berarti tidak wajib kan? Di dalam sunnah, di dalam ritual itu ada. Sebentar, berarti tidak wajib kan? Gimana? Berarti tidak wajib kan?
menurut rukun Islam itu wajib dilaksanakan. Nah, wajib sekarang katanya. Udah dibawa dulu lah. Capek saya ngomong sama begini. Wajib, kalian suka-sukamu. Wajib enggak? Wajib, kadang enggak. Gini loh teman-teman ya. Ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Ya. Di dalam Bible, di dalam Injil. Makanya orang Islam tuh jangan anti Injil. Quran itu memerintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Itu disuruhkan kepada kalian untuk beriman. Tapi yang terjadi sekarang, orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya curiga, apakah kalian baca Qurannya sambil koprol? Gitu loh. Nah, di dalam Injil apa dikatakan? Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang? Bertobatlah. Ketika ada seseorang yang lumpuh, seseorang yang sakit, ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa, itu kata Tuhan Yesus dalam Injil. Tapi kalau kata Muhammad sebaliknya nih. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu itu akan dimusnahkan, bro. Dimusnahin kamu kalau kamu nggak bikin dosa. Ini hadisnya nih. Riwayat Muslim 2749 nih, silakan dibaca. Tuh, kelihatan kan? Nih, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Dimusnahin loh bro kalau nggak bikin dosa sama sekali. Ya, kalau di dalam Bible, cita-cita, keinginan Bapa di sorga itu supaya manusia itu hidup kudus, tidak bercacat celah, tidak membuat dosa. Itu keinginan Bapa di sorga. Tapi kalau dalam agama Islam, justru kalau nggak bikin dosa sama sekali dimusnahin. Ya, ayo. Coba yang Muslim kalau datang ke sini jangan marah-marah gitu loh. Coba jangan marah, bikin argumen bantahannya. Gitu loh, ya coba ayo silakan. Saya beri kesempatan loh. Saya kasih kalian kesempatan. Ayo ngobrol baik-baik. Yuk silakan, yuk. Dibilang saya katanya ngada-ngada. Aduh. Sudah saya bilang, sekali kamu nonton channel saya ini, kamu memang akan marah-marah, emosi kamu dalam hatimu. 2 kali kamu mulai cari tahu, bener gak sih yang diomongin orang ini? 3 kali kamu udah mulai manggut-manggut, mengiyakan. 4 kali saya takut kamu bangun pagi tidak dalam keadaan Islam lagi. Silakan Mbak Sori, yuk silakan nyalakan kamera. Silakan Mbak Sori. Lama nggak hadir. Iya, bagaimana ini Mbak Sori? Ada satu video kita yang sangat cetar membahana. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu menyuruh orang minum air kencingnya onta. Betul? Betul. Betul nggak? Muhammad menyuruh orang minum air kencing onta. Ya. Iya. Terus kenapa? Nggak apa-apa. Berarti orang Islam harus meminum air kencing onta sesuai anjuran Muhammad kalau sakit, betul? Tidak demikian. Nah, kan? Kalau yang enak-enak mau. Misalnya sunnah malam Jumat. Oh iya, sunnah Rasul malam Jumat. Nah. Tapi kalau giliran sunnah yang kalau sakit minum air kencing onta, kagak dong. Ngeri coy. Pada saat seperti itu tidak ada obat lain, adanya itu air kencing onta. Makanya di mana kalau ada obat lain? Di mana kalau ada obat lain? Mana yang lebih gini? Mana yang lebih kalian ikuti? Obat yang dibikin dari orang kafir atau obat yang dianjurkan oleh Nabi? Oh gini, pada saat itu. Tapi sekarang apabila digunakan terus itu mujarab, kenapa? Apa salahnya? Oke, jadi kalau orang Muslim kalau sakit minumnya apa?
Minum Panadol, makasih. Minum Panadol apa minum kencing? Enggak gitu. Seandainya tidak ada obat lain, kemudian kita minum air kencing itu sehat. Kenapa? Enggak ada alasan. Oh, berarti umat muslim sekarang lebih senang obat bikinan kafir? Enggak, kita minum obat juga. Jangan berpikiran seperti itu, saudara-saudara. Berat. Ini pikiran apa? Siapa yang menemukan obat? Sebentar. Siapa ini? Obat-obatan. Bentar, Basori, pelan-pelan. Basori pelan-pelan. Yang menemukan obat-obat, itu orang-orang kafir atau orang-orang Islam? Enggak gitu. Ibnu Sina itu siapa? Pencetus ilmu kesehatan itu Ibnu Sina. Ngarang bebas saja. Siapa Ibnu Sina itu siapa? Dan itu ahli. Obat apa yang ditemukan sama dia? Obat apa? Itu pada masa kejayaan Islam. Obat apa yang ditemukan? Nggak percaya, pasti nggak percaya. Enggak, saya mau tanya obat apa yang ditemuin? Ilmu kedokteran itu yang pertama kali yaitu Ibnu Sina. Waduh, orang. Saudara-saudara, gini. Ini aku tanya ke kamu. Aduh, enggak gini loh, begini. Aku tanya dulu. Yesus itu tidak menikah, terus kenapa kamu nikah? Aku tanya. Kenapa kalau Yesus tidak menikah terus saya tidak menikah? Kenapa? Harus pola pikirnya harus begitu, kenapa? Enggak gitu, gini. Katanya kita harus mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Gitu. Tetapi kenapa pada saat Yesus tidak menikah, umat Kristen, umat Katolik tidak mengikuti? Kenapa? Baik. Saya jawab ya. Kok dipilih-pilih? Baik, saya jawab. Bisa saya jawab? Ini mau turun ini. Panik ya. Kok mau turun? Enggak. Kok mau lari? Kok macet? Mau dijawab macet. Gimana? Mana ini? Nah, macet dia ya. Baik, saya jawab pertanyaannya. Jadi begini, ini yang saya maksud dengan kecacatan berpikir. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Gara-gara Yesus tidak menikah, terus kita nggak menikah. Gara-gara Yesus tinggal di Israel, terus kita tinggal di Israel. Yang dimaksud mengikuti Yesus bukan seperti itu. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Apakah pernah Yesus memerintahkan jangan kamu menikah? Ya kagak ada. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memilih jalan hidup yang seperti itu. Ada orang-orang tertentu. Tapi kalau diwajibkan jangan menikah, nggak ada. Ada orang-orang tertentu misalnya pastor-pastor dalam agama Katolik. Mereka memilih untuk tidak menikah. Nah, ada gerakan protes. Makanya kalau kalian baca sejarah, ya ada gerakan protes, makanya disebut Protestan. Ya kan? Karena dulu diwajibkan untuk tidak menikah. Tetapi ada gerakan protes. Boleh-boleh saja kita menjadi pastor tetapi menikah. Boleh. Kenapa tidak boleh? Dan saya setuju dengan yang boleh. Saya tidak setuju dengan mengatakan yang tidak boleh. Begitu. Ya. Nah, tapi kalaupun ada orang yang memilih untuk fokus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk tidak menikah, kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau diwajibkan harus nggak boleh, ya saya tidak setuju dengan itu. Nah, kalau misalnya kita tanya balik, Anda mengikuti Muhammad, ya Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Ah, berarti kamu harus tinggal di Arab. Ya nggak gitu Ferguson pola pikirnya. Karena yang dimaksud mengikut Muhammad itu bukan Muhammad tinggal di Arab terus kita tinggal di Arab, bukan begitu. Maksudnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Saya tidak mengajukan pertanyaan murahan, pertanyaan cacat logika seperti yang kamu tanyakan kepada saya. Ya. Pertanyaan Anda itu membuktikan intelektualitas Anda. Pertanyaan Anda itu membuktikan bahwa IQ Anda itu ya mohon maaf. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada. Pergi dulu.
Kita akan lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya. Teman-teman, sorry lagi asik-asiknya malah saya tinggal harus ada kegiatan. Oke, saya rasa seperti itu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan hidup kita semakin hari